bab solat, ya, bab solat yang terdapat di dalam tarjih, karena saya sengaja menyusunnya itu dengan harapan bisa dipelajari lebih lanjut. Di samping itu pula, kalau bapak-bapak melihatnya itu di dalam tarjih ini sudah dijelaskan maksud-maksudnya, sehingga kalau saya menjelaskan itu sudah dijelaskan juga di dalam setiap yang ditulis oleh tarjih. Namanya ini yang disebut syarah tarjih, ya. Di samping pula dari mana saja hadisnya itu dicantumkan di bawah. Ini sederhana, Pak. Jadi kalau dibuat yang sebenarnya, tadi saya mencoba menyusun itu bisa 10 lembar gitu. Kasihan juga ya, jadi dirangkum jadi ini 3 ya. Hah? Yang ini 4 ya. Ini 3 ya. Jadi di sini kalau diperhatikan pembahasan bab solat dalam perspektif tarjih Muhammadiyah, kewajiban, tata cara dan keutamaan solat. Nah itu ya. Jadi itu ya. Kemudian disebutkan pentingnya solat tepat waktu sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Demikian juga tata cara solatnya sangat dituntut untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjemahan di sini nanti kita menggunakan terjemahan modern, jadi bukan menggunakan terjemahan yang ada di dalam tarjih. Artinya ini terjemahan yang sesuai dengan saat sekarang ini, zaman digital ya. Jadi yang dijadikan dasar acuan oleh majelis tarjih untuk melahirkan keputusan tarjih Muhammadiyah itu adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa yaitu 103, kemudian yaitu surat Ali Imran ayat 31. Di sini hanya saja terbalik, ada yang terbalik ya, dari susunan bahasa Arabnya ini banyak yang terbalik yang saya ini. Mungkin format anunya nggak dipasang sama itu apa yang cetak. Jadi di sini kalau kita lihat yang dari Muhammadiyah format bahasa Arabnya benar gitu. Kalau yang saya format bahasa Arabnya terbalik. Jadi susunannya kalau yang dari Muhammadiyah itu dibaca dari belakang ke depan, Pak. Bukan dibaca dari depan ke belakang. Karena di nomor awal itu ditaruh di belakang. Yang dari ini, yang dari Bapak tadi. Yang ada lambang Muhammadiyahnya. Jadi pada ayatnya itu disebutkan sebagai dasar dari pelaksanaan keputusan tarjih, yaitu menggunakan An-Nisa 103. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, kalau dibaca yang saya itu ngaco ya bahasa Al-Qur'annya itu. Karena kalau susunannya benar, susunan bahasa Arabnya yang tidak benar. Nah, jika diindonesiakan, apabila kamu telah selesai gitu, kalau apabila kalian
hendak melaksanakan solat, maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring di sisimu. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu waktu-waktunya ditentukan atas orang-orang yang beriman. Jadi ini kalau kita cermati adalah dasar yang dipakai oleh Muhammadiyah guna menjelaskan kewajiban solat. Sebagaimana maksudnya, ayat ini mengajarkan bahwa ketika seseorang tidak dapat melaksanakan solat dalam keadaan berdiri atau duduk, misalnya karena sakit atau kesulitan, maka ia diperbolehkan untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun, termasuk berbaring. Ini sebagai pengantar ya Pak ya. Namun setelah keadaan membaik dan merasa aman, maka solat harus kembali dilaksanakan dengan sempurna, karena solat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pada waktunya oleh setiap orang yang beriman. Dengan penjelasan ini nyata sekali bahwa kedudukan perintah solat bagi muslim itu adalah wajib kalau ditarik dari sisi hukumnya, yang harus menjadi kebiasaan rutin seorang mukmin, dilaksanakan setiap waktu-waktu ditetapkan dalam kondisi apapun, apakah dalam kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi tidur. Dalam solat yang hanya bisa dilakukan di saat tidur, itu menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Dan tentunya sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang yang beriman ini dalam posisi bagaimanapun, dalam kondisi apapun, itu harus dipatuhi oleh kita sebagai mukmin, bahwa kewajiban itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dituntutlah oleh umat Islam melaksanakan ketentuan-ketentuan solat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita melihat maksud. Jadi maksudnya yaitu bagi mereka yang dalam keadaan tidak bisa berdiri, bisa dilakukan dengan duduk. Tidak bisa duduk, bisa dilakukan dengan berbaring dan sebagainya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam melaksanakan solat ini tuntunannya itu sesuai dengan yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat kita bisa dinyatakan sah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan solat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah yaitu surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum, jika engkau mencintai Allah, jika engkau, yaitu qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, pasti Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi di sini cinta Allah itu menurut firman yang ada, itulah yang mendatangkan ampunan bagi kita sekalian dan mendatangkan kasih sayang Allah. Di sini maksudnya adalah
kecintaan kita kepada Allah itu dengan menunjukkan sikap kita ittiba kepada cara-cara yang ditetapkan oleh Rasulullah. Misalnya dalam solat tadi itu fattabi'uni, yaitu mengikuti cara-cara Rasulullah di dalam melaksanakan solat. Ini yang menjadi mukaddimah dari Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu menekankan ini. Ayatnya yang ini yang dikenal dengan ayat-ayat Muhammadiyah, Pak. Bahkan di dalam yaitu manhaj tarjih Muhammadiyah, ayat ini juga dipakai oleh Muhammadiyah sebagai metode pentarjihan. Jadi wa yaghfir lakum dunubakum, dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk mendatangkan ampunan Allah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat maksudnya di sini menjelaskan bahwa mencintai Allah harus diwujudkan dengan mengikuti Rasulullah. Artinya ibadah kita itu dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala itu harus didasarkan kepada ittiba, sikap ittiba kita kepada Rasulullah. Kalau tidak ittiba Rasulullah, sia-sia cinta kita kepada Allah gitu. Ittiba apa, cinta itu tidak akan ada artinya kalau kita itu tidak ittiba Rasulullah. Ibadah kita tidak akan ada maknanya kalau ibadah kita tidak ittiba Rasulullah. Amal ibadah apa saja tidak akan berarti di sisi Allah kalau kita tidak ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini jelas sekali, jika seseorang mengikuti petunjuk dan sunnah Rasul, maka Allah akan mencintainya. Jadi cinta itu bisa datang kepada kita, bapak-bapak. Cinta itu bisa dinikmati, cinta Allah kepada kita itu bisa kita raih, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, manakala kita itu mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi ittiba itu tadi, bahwa kita akan bisa sampai pada keinginan Allah, dicintai, bisa kita dimanjakan oleh Allah, yaitu cara-cara Allah dan cara-cara Rasulnya itu yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mencintainya, dan upahnya, ganjarannya, pahalanya itu mengampuni dosa dari seluruh yang dilakukan oleh kita. Karena tidak ada nikmat yang paling baik di dunia ini kecuali kalau kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Itu nikmat terbesar, Pak. Lah kalau kita tidak punya dosa, itu kan berarti kita orang yang bakal dimanjakan oleh Allah. Apapun doa kita akan dikabulkan. Penghambat doa itu adalah dosa. Jadi penghambat doa itu adalah dosa. Terkabulnya doa itu karena kita dianggap tidak punya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala atau ingin mengakhiri dosa. Nah, syarat-syarat mengakhiri dosa tersebut di sini kalau kita cermati, yaitu dengan ittiba kepada Rasulullah, kemudian patuh kepada perintah Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini menunjuk